Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita melalui pembelajaran daring. Kali ini akan membahas tentang pelajaran fikih. Kalian lihat pada bab 1 tentang makanan dan minuman, ya. Jadi makanan dan minuman ini adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Jadi tanpa makan dan tanpa minum, manusia ini bisa akan mengalami yang namanya kematian. Maka makan dan minum ini merupakan salah satu sumber kehidupan daripada umat manusia. Namun bukan berarti makan dan minum ini menjadi tujuan dari diciptakannya manusia di muka bumi ini. Tetapi makan dan minum ini untuk menunjang manusia di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang hamba. Karena hakikat seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Nah, agar ibadahnya menjadi kuat, ya, dengan penuh semangat, tentunya harus ditunjang dengan fisik yang kuat, ya. Oleh karena itu makan dan minum ini merupakan satu hal yang pokok, ya, yang bisa dikatakan kebutuhan sehari-hari bagi setiap umat manusia. Nah, apakah kalian tahu bahwa makanan dan minuman yang halal di dalam agama Islam, ya, kemudian mengapa kita harus memakan makanan minuman yang halal, ya, apakah ada dampaknya bagi kesehatan kita? Nah, ini harus kita pahami, karena di dalam agama kita, ya, agama Islam ini memiliki aturan, terutama dalam masalah makanan dan minuman, ya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, dan tentunya akan memiliki dampak baik secara zahir maupun batin, ya, dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, sebagai seorang muslim yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, tentulah kita harus menjalankan ibadah kepada Allah, ya, mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, tentulah kita harus, ya, mengetahui daripada aturan-aturan Allah, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhoannya kepada kita. Namun ada hal lain yang tidak boleh kita abaikan dalam urusan meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu makanan, ya. Ya, setiap orang ini memerlukan makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuannya tentunya agar badan selalu sehat dan dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Makanan dan minuman adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan minum. Sedangkan halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dilarang oleh syariat atau syarak, ya. Nah, apabila kita terjaga dari makanan yang diharamkan Allah, atau dengan kata lain kita hanya makan makanan yang dihalalkan oleh Allah, niscaya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita peroleh, ya. Jika kita taat kepadanya, ya, tentunya dengan sebaik-baiknya. Tetapi sebaliknya, meskipun kita taat, namun, ya, kita makan dari makanan yang haram, yang bukan karena dalam keadaan terpaksa, maka akan sia-sialah daripada usaha kita. Nah, untuk mengetahui, ya, lebih lanjut, ya, tentang makanan dan minuman yang dihalalkan dan diharamkan menurut Islam, di sini ada pembahasan yang akan kita bahas. Ya, pertama adalah tentang makanan, ya. Manusia adalah makhluk hidup yang
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memerlukan makan dan minum untuk kelanjutan keberlangsungan hidupnya agar selalu sehat baik jasmani maupun rohaninya. Nah, makanan ini merupakan salah satu hal terpenting untuk memenuhi kebutuhan tubuh sebagai penambah daripada energinya ya untuk beraktivitas sehari-hari di dalam kehidupannya. Aktivitas yang kita lakukan ini membutuhkan porsi makanan yang mencukupi untuk diri kita sehingga antara aktivitas duniawi dan ukhrawi ini seimbang. Contohnya ya, kita dapat berkonsentrasi di dalam belajar di sekolah atau berkonsentrasi dan semangat di dalam sholat maupun ibadah, makan yang tersedia ya di alam semesta ini banyak macamnya ya. Setiap daerah ini memiliki atau mempunyai makanan yang berbeda sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing. Hal ini dikarenakan banyaknya ya makanan yang tersedia ya. Maka makanan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh untuk dimakan. Nah, di dalam ajaran agama Islam disebut makanan halal dan makanan haram. Ya, kita harus mengetahui ya mana makanan yang diharamkan, mana makanan yang dihalalkan atau diperbolehkan. Pembahasan pertama yaitu tentang makanan halal ya. Pengertian makanan halal ya, ini harus kita pahami ya. Kata halal ini berasal dari bahasa Arab yaitu halalan thayyiban ya. Ya, yang berarti diperbolehkan atau disahkan, diizinkan dan diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang halal ini pasti diperbolehkan. Adapun makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat agama Islam. Ya, dan juga baik untuk kesehatan. Nah, pada dasarnya semua makanan yang ada di dunia ini hukumnya halal atau boleh untuk dimakan. Nah, kecuali memang ada dalil yang melarangnya. Ya. Makanan itu ya ini bisa berasal dari hasil tumbuh-tumbuhan dan binatang atau hewan-hewan ya. Maka makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan dan kesehatan badan atau akal atau jasmani maupun rohani. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Di dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini ayat-ayat di atas tadi ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal yang telah tersedia di muka bumi ini. Ya, kalimat yang halal lagi baik ini berarti kita harus memilih makanan yang jenis dan sifatnya halal serta bergizi ya. Termasuk ya juga cara memperolehnya itu dengan cara yang halal pula. Kemudian berbuat kebajikan setelah memakan yang halal sebagai ya wujud rasa syukur kita kepada Allah, berbuat kebaikan
ya, melakukan ibadah dan lain sebagainya, wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW membolehkan kita untuk memakan semua makanan dan minuman, ya. Hanya saja makanan dan minuman yang jelas-jelas dilarang harus betul-betul dijauhi. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW? An Sulaiman al-Faris, qala su'ila Rasulullah SAW anis saman wal jubn wal fira faqala al halalu ma halallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fa wa mimma afalakum. Yang artinya dari Salman Al-Faris, ia berkata Rasulullah SAW ditanya tentang minyak samin, keju, ya, yaitu dari firo atau kulit binatang yang dipergunakan untuk perhiasan atau tempat duduk. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan sesuatu yang tidak diterangkannya, maka barang itu termasuk yang dimaafkannya sebagai kemudahan bagi kamu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Nah, sekarang kalian, ya, menyalin, ya, merangkum pada halaman 5 macam-macam makanan halal, ya, sampai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibati ma wa yuharrimu alaihimul khaba'is, sampai dengan artinya. Surat Al-A'raf ayat 157. Kalian tulis di buku tulis, ya. Ya, kemudian kalian baca-baca yang tadi Bapak jelaskan dan juga pembahasan lainnya, ya. Kalian tulis dengan rapi, kemudian kalian japri ke, ya, nomor Bapak. Selamat mengerjakan dan selamat, ya, beraktivitas di pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.